Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan guru hebat di seluruh Indonesia, kenalkan nama saya William A. Kana, guru pada SMK Negeri 2 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi pengalaman bersama dengan teman-teman semua berkenaan dengan program guru belajar sesi asesmen kompetensi minimal yang diselenggarakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang pada kesempatan ini saya telah mengikuti program BIMTEK pada angkatan 4. Laksanakan mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021. Pada program BIMTEK angkatan 4 kali ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah BIMTEK yang dilaksanakan selama 5 hari setara dengan 32 jam. Dan pada tahap yang kedua adalah pengimbasan. Dan kali ini saya diberi tugas untuk pengimbasan pada diklat atau BIMTEK angkatan 4 ini yang seharusnya dilakukan tatap muka dengan teman-teman guru di satuan pendidikan. Namun karena kondisi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, maka pada kesempatan ini saya tidak dapat melakukannya melalui muka langsung. Namun melalui video tutorial yang saya telah buat untuk rekan-rekan guru, saya mengajak agar setelah mengikuti program pengimbasan ini, teman-teman dapat mengikuti BIMTEK untuk angkatan yang akan datang. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita menyaksikan video tutorial ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah subscribe dan membunyikan tanda lonceng pada video ini. Dan bagi rekan-rekan yang belum melakukan subscribe, saya mengharapkan dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe dan membunyikan tanda lonceng agar video-video buat selanjutnya dapat rekan-rekan mengikutinya secara lengkap. Demikian teman-teman, selamat menyaksikan video berikut ini. Semoga bermanfaat. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga rekan-rekan guru hebat berada dalam keadaan siap untuk mengikuti program belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Pada kesempatan ini seharusnya pengimbasan ini dilakukan tatap muka, namun karena kondisi COVID-19 yang mewabah teristimewa untuk di lokasi di tempat saya di Kota Kupang ini sangat tinggi, maka pada kesempatan ini saya akan mengimbaskannya melalui digital atau virtual. Baik, kita akan langsung saya menyampaikannya melalui tutorial ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengakses akun
SIM PKB masing-masing teman-teman guru hebat semua. Dengan cara double klik ikon Google Chrome. Setelah itu kita masuk pada akun, ya, akun SIM PKB. Ya, pada tampilan semacam ini, langkah pertama adalah kita masuk, ada beberapa, ada SIM PKB, portal layanan program GTK Kemendikbud ini ada berbagai tools yang disediakan untuk kita sama-sama mengikutinya. Yang pertama adalah SIM PKB ini secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah guru belajar, ya, program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin teman-teman guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang berikut ada PPK Prajabatan dalam Jabatan, merupakan aplikasi yang menunjang dalam kegiatan pendidikan profesi guru. Yang berikut ada juga tools untuk guru berbagi. Ini merupakan platform layanan berbagi materi, media, dan keilmuan dalam lingkup pendidikan. Yang berikut adalah guru penggerak. Ini aplikasi seleksi untuk fasilitator, pendamping, dan calon guru penggerak. Yang berikut adalah sekolah penggerak. Ini yang akan segera diluncurkan, yaitu aplikasi seleksi untuk program sekolah penggerak untuk kepala sekolah dan pelatih ahli. Yang berikut adalah organisasi penggerak. Ini program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Yang berikut adalah diklat guru penggerak khusus atau guru pembimbing khusus. Ini diajak kita untuk bisa menjadi bagian dari guru pembimbing khusus abad 21 guna memajukan pendidikan inklusif di Indonesia. Selanjutnya ada tools upskilling dan reskilling guru kejuruan atau vokasi. Program ini untuk upgrade guru SMK dan bantuan pemerintah bidang kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha dan dunia industri. Namun ini dikhususkan bagi teman-teman guru yang memiliki usia di bawah 50 tahun atau di bawah 45 tahun. Selanjutnya ada diklat penguatan kepala sekolah. Ini program peningkatan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada tools diklat calon pengawas. Ini program peningkatan kompetensi bagi calon pengawas sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada juga diklat calon kepala sekolah, program peningkatan kompetensi kepemimpinan bagi calon kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah studi lanjut bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4. Ini bantuan pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma kepada rekan-rekan guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sarjana dan diploma 4. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengimbaskan hasil BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA SMK Angkatan 4 tahun 2021. Yang tulisnya ada di sini, yaitu guru belajar. Ini program pembelajaran yang dirancang khusus untuk membantu teman-teman guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh lebih efektif dan lebih menyenangkan. Baik, langkah pertama adalah kita masuk, klik masuk, kemudian saya sudah mengikutinya sehingga muncul akun saya yang untuk
mengaktifkannya, kita menggunakan registrasi UKG ya. Nah, di dalam seri ini ada beberapa seri diklat yang dapat kita ikuti. Yang pertama adalah masa pandemi COVID-19 ini sudah dilaksanakan, dan ini teman-teman bisa bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Ini jika kita sudah mengikutinya, kebetulan saya sudah mengikutinya, maka kita sudah bisa memperoleh sertifikat kegiatan. Misalnya saya cek di sini, ini bisa kita unduh sertifikatnya. Ini saya sudah memperoleh sertifikatnya, yang dimana kegiatannya telah diikuti, yaitu pada sesi orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID-19 ini sudah tuntas. Ini kelasnya telah ditutup. Yang kedua, tahap 1 adalah BIMTEK Guru Belajar Seri Masa Pandemi COVID-19 Angkatan 2. Itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, dan ini sudah tuntas. Kelasnya sudah tutup. Nah, yang tahap kedua ini saya tidak dapat menyelesaikan diklat ini karena dengan berbagai kesibukan, maka pada tahap kedua ini saya tidak tuntas ya. Tahap kedua diklat guru belajar seri masa pandemi angkatan 2 ini tidak tuntas. Saya hanya mampu menyelesaikan hingga 76%. Artinya tidak tuntas dan kelasnya juga sudah ditutup. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan keterampilan hidup. Ini kita bisa lihat di dalam ini kita juga bisa bergabung secara resmi lewat grup. Kemudian ini kegiatannya belum dilakukan atau belum mulai, karena kegiatannya nanti baru dilakukan hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sampai Minggu 20 Juni 2021. Ini saya belum ikuti. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, pendidikan inklusif ini akan segera hadir ya. Saya juga sudah mengikutinya, tapi masih menunggu lagi untuk lanjutannya. Yang perlu saya bahas di sini adalah asesmen kompetensi minimum. Kita masuk pada seri yang terakhir ini adalah asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Kemudian kita harus bergabung dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Kemudian ini karena saya sudah mengikuti kegiatannya, jadi kegiatan yang harus diselesaikan adalah pengimbasan. Yang mana hari ini, pada saat ini saya melakukan pengimbasannya melalui virtual. Pengimbasan AKM ini dimulai dari tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan Sabtu 27 Februari 2021. Masih ada waktu ya. Jadi nanti kita mengunggahnya melalui tools ini. Jadi kita masukkan tautan, kemudian kita meletakkan alamat video atau pengimbasan di sini. Tombol kirim aktif jika tautan video yang kita masukkan sudah benar. Contoh penulisannya seperti ini ya, melalui YouTube. Kemudian dikirim. Nah, ini setelah kita mengikuti kegiatan yang telah diikuti, yaitu BIMTEK Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk SMA SMK Angkatan 4 yang telah dilaksanakan dari tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 23 Januari 2021, dan saya sudah tuntas 100%. Untuk memulainya, Bapak Ibu atau teman-teman guru hebat sekalian, kita klik tautan. Di sini diminta untuk
program pembelajaran dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Syaratnya adalah silakan kita masukkan surat elektronik atau nomor UKG, ya, nomor UKG. Contohnya seperti ini, dengan memasukkan kata sandi untuk melanjutkan ke aplikasinya. Saya memasukkannya untuk akun saya, yaitu nomor UKG saya, kemudian memasukkan passwordnya dan klik masuk. Akan muncul pengumuman di mana diingatkan untuk peserta yang dinyatakan lulus, peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM jika berada dalam kondisi yang pertama, tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Namun, peserta tersebut masih dapat mengulang BIMTEK Guru Belajar Seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Ini pengumuman yang disampaikan untuk teman-teman guru hebat semua bisa memahaminya sebelum mengikuti kegiatan BIMTEK yang dimaksud. Ya, saya masuk pada BIMTEK Belajar Guru Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA SMK Angkatan 4 yang saya telah mengikutinya dan telah selesai terakhir pada tanggal 22 dan sudah komplit, ya. Ini di awal kita mengikuti akan diberi ucapan selamat datang dan selamat bergabung dalam Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita akan melakukan Anda akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu 32 jam. Pertemuan yang dapat teman-teman guru atur secara fleksibel. Teman-teman guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain itu, program ini dapat mendorong teman-teman guru hebat semua untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktik baik pembelajaran. Dan di sini juga diucapkan selamat belajar. Nah, konten dari BIMTEK ini ada untuk yang pertama itu yaitu masa orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini terdiri dari 3 topik dan 1 kuis. Ini hasilnya sudah bisa kita lihat di sini adalah sudah selesai 100%. Yang pertama adalah konten yang pertama adalah latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Ini bisa kita lihat, kita klik. Di sini di materi ini akan disampaikan latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Ini hasil PISA membuktikan ini macam-macam latar belakang yang dapat kita pelajari dalam BIMTEK ini. Ada juga kebijakan asesmen nasional ini dalam bentuk video YouTube yang dapat kita akses, kita pelajari dengan cara kita mengklik video ini. Saya kasih contoh, kita klik videonya, maka akan muncul video guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini dapat diakses melalui YouTube. Selanjutnya teman-teman guru hebat semua dapat melanjutkan kalau setelah mengikuti video
Salam sejahtera. Maka teman-teman bisa melanjutkan ke topik berikutnya ya dengan cara klik next topic. Di sini kita akan melihat materi yang kedua, yaitu apa pentingnya asesmen nasional. Ini ada narasi pada aktivitas sebelumnya telah dijelaskan bahwa asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini ada materi yang perlu kita pelajari, yaitu kecakapan hidup abad 21, kemudian profil belajar Pancasila, dan kompetensi siswa. Ini bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Ini kita bisa simak atau melihat materinya yang ada berikut. Setelah itu, kita melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu dengan cara kita mengklik next topic. Nah, untuk topik berikutnya adalah refleksi orientasi. Ini aktivitas merupakan aktivitas terakhir pada tahapan orientasi ini. Jadi artinya teman-teman guru sekalian telah mempelajari seluruh materi pada topik orientasi program. Sebelum melanjutkan ke tahap BIMTEK, teman-teman akan diminta untuk mengisi refleksi apa yang telah teman-teman pelajari. Selanjutnya ada quizzes yang bisa teman-teman sekalian mengklik pada refleksi orientasi dengan klik. Kemudian sini diminta untuk teman-teman melakukan start quiz. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi apa informasi penting yang teman-teman telah peroleh setelah mempelajari materi pada topik orientasi program, dan apa harapan teman-teman mengenai asesmen nasional. Dan juga Anda dapat menuliskan refleksi pada kolom yang telah disediakan di bawah ini ya. Teman-teman bisa mengisinya di sini. Setelah itu, teman-teman bisa mengklik finish quiz. Nah, kemudian akan muncul klik untuk melanjutkan. Klik untuk melanjutkan. Jadi di sini diminta orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum telah komplit, ya. Nah, di sini ada narasi, ya, selamat datang dan selamat bergabung dalam orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga Anda telah dalam keadaan siap untuk mengikuti program ini. Selanjutnya, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 3 tahap, yaitu orientasi dan BIMTEK serta pengimbasan. Saat ini Anda berada pada tahap pertama, orientasi, dan tahap ini peserta akan mendapat pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, dan sebagainya. Sini ada berkembangnya misi konsepsi tentang asesmen nasional, kemudian adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Maka di sini ada konten materinya, ada 3, yaitu latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Yang kedua, apa pentingnya asesmen nasional, dan ada refleksi dan refleksi. Selanjutnya, klik next untuk belajar masuk dalam pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, ketika kita sudah menyelesaikannya, maka di sini akan muncul komplit. Artinya, tanda checklist ini menandakan bahwa kita telah selesai
mengikuti seri asesmen kompetensi minimum untuk sesi ini, yaitu ada selamat datang, asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar asesmen kompetensi minimum. Kemudian ada asesmen pra, ini berupa soal. Kemudian kita klik next. Klik next masuk pada konsep asesmen nasional. Isi materinya adalah pengantar, ya. Ini pengantar. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan manfaat asesmen nasional, ya, ada manfaatnya. Kemudian setelah kita mempelajarinya, kita bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya, dan jangan lupa tandai selesai untuk melanjutkan. Kemudian klik next topic. Akan masuk pada evaluasi ujian nasional. Di sini ada narasi untuk menjelaskan evaluasi dari ujian nasional. Kemudian pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Setelah itu, kita silakan membaca penjelasan lengkap pada tautan berikut. Jadi ada tanya jawab tentang ujian nasional. Kita bisa klik di sini untuk link, masuk ke link tanya jawab ujian nasional. Saya kasih contoh, ya. Nah, akan masuk pada daftar tanya jawab kebijakan ujian nasional. Ini ada banyak tanya jawab yang dapat kita pelajari. Selanjutnya kita kembali, ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada aktivitas berikut, ya, dengan cara klik next topic. Masuk pada topik berikut, yaitu membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada materinya, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, ada kriteria asesmen nasional maupun ujian nasional. Ya, dapat kita pelajari ini dengan cermat. Kemudian penjelasan setiap poin kita bisa pelajarinya secara cermat. Selanjutnya kita dapat melanjutkan ke aktivitas berikut dengan cara klik next topic. Nah, di sini akan diarahkan untuk kita masuk dalam kuis konsep asesmen nasional. Di sini teman-teman guru setelah menyelesaikan seluruh aktivitas pada topik konsep asesmen, teman-teman akan diberikan berupa pernyataan mengenai konsep asesmen melalui setiap pertanyaan, dan silahkan teman-teman cek kesesuaian dengan memilih benar atau salah. Ada kuis di sini. Kuisnya kita bisa klik, kemudian akan muncul benar salah, tapi ini karena belum ini sudah diisi, maka tidak akan muncul lagi. Selanjutnya kita klik next topic, ya. Nah, di sini ada perayaan belajar dan refleksi topik 1, konsep asesmen nasional. Jadi jikalau teman-teman sudah menyelesaikannya, sudah komplit, maka Anda akan mendapat ucapan selamat Anda telah menyelesaikan kuis konsep asesmen nasional. Itu artinya teman-teman telah mempelajari seluruh materi pada topik konsep asesmen nasional, dan teman-teman mendapatkan satu lencana. Dan terima kasih teman Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini sehingga selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar ke topik berikutnya, yaitu pelaksanaan asesmen nasional. Ini, nah, sebelum melanjutkan, ada refleksi apa yang telah dipelajari melalui refleksi. Seperti sini, diklik topik ini, maka akan masuk pada refleksinya. Contohnya seperti ini. Kita klik start, kemudian teman-teman akan mengisi materi
topik asesmen nasional atau refleksi dari apa yang telah kita pelajari pada konsep asesmen nasional. Selanjutnya, teman-teman bisa klik untuk melanjutkan pada materi berikut dengan cara next lesson. Pada materi berikutnya adalah teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jikalau teman-teman telah menyelesaikan sini, ada materi isi kontennya adalah petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, ada kriteria peserta pelaksana asesmen nasional, kemudian merumuskan butir soal asesmen nasional, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional, ada kuis ya. Ada kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional dan perayaan belajar dan refleksi topik 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini ada refleksi teknis pelaksanaan asesmen nasional. Setelah itu, teman-teman jika sudah menyelesaikannya 100% selesai, teman-teman akan melanjutkan pada materi berikut, yaitu dengan klik tombol berikut. Nah, di sini teman-teman akan masuk pada materi asesmen literasi membaca tingkat SMA SMK. Ada beberapa topik atau konten materi yang akan diberikan pada asesmen literasi ini. Yang pertama adalah teman-teman akan belajar tentang konsep literasi membaca. Dengan mengklik tombol ini akan masuk pada konsep literasi membaca. Selanjutnya teman-teman akan masuk pada topik kedua, yaitu mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Nah, di dalam konsep literasi membaca ini ada kurang lebih beberapa materi yang nanti selanjutnya akan masuk pada latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA SMK. Jadi materi ini teman-teman akan pelajari. Setelah itu teman-teman akan masuk pada latihan membuat soal. Kemudian perayaan refleksi dan asesmen refleksi topik 3, yaitu asesmen literasi membaca. Setelah teman-teman menyelesaikannya 100% dan komplit, maka teman-teman bisa melanjutkan ke materi berikut dengan cara mengklik tombol ini, atau bisa juga memilih dengan tombol yang ada di samping kiri ini. Saya memberi contoh untuk klik tombol next ini. Nah, sini teman-teman akan masuk pada materi berikut, yaitu asesmen numerasi tingkat SMA SMK. Ada beberapa konten yang perlu Anda atau teman-teman pelajari. Yang pertama adalah konsep numerasi. Yang kedua, teman-teman akan mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Yang berikut, teman-teman masuk pada materi menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA. Selanjutnya, teman-teman akan melihat contoh butir soal atau butir asesmen numerasi tingkat SMA. Dan yang berikut, teman-teman akan latihan membuat soal asesmen nasional yang berkaitan dengan numerasi. Latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA. Pertanyaan belajar dan refleksi topik 4. Kemudian masuk pada refleksi asesmen numerasi. Jikalau teman-teman sudah menyelesaikan ini secara lengkap dan komplit 100%, maka teman-teman bisa melanjutkan ke materi berikut dengan cara klik next, tombol next ini. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk masuk pada topik tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Di sini ada beberapa konten yang teman-teman akan pelajari. Yang pertama adalah materi tentang mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Selanjutnya teman-teman melanjutkannya ke
menjelaskan materi, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Topik berikut atau konten berikut yaitu analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya teman-teman sekalian akan masuk pada materi merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran ini ada pada topik ini. Teman-teman bisa mempelajari contoh-contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya ada konten materi tentang segitiga belajar, yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Teman-teman tinggal mengklik tombol ini, maka materinya akan muncul. Saya kasih contoh satu, misalnya kita klik segitiga belajar, akan muncul segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Di sini ada segitiga belajarnya, yaitu pembelajaran, asesmen, dan kurikulum. Selanjutnya, teman-teman bisa melanjutkan pada topik berikut. Ya, masuk pada kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. Jika sudah lengkap, maka teman-teman bisa masuk pada kuis tindak lanjut. Kemudian mengklik tombol next. Di sini teman-teman akan masuk pada perayaan belajar dan refleksi topik 5, tindak lanjut laporan hasil AKM, sudah komplit. Jadi akan mendapatkan ada kurang lebih 5 topik yang sudah selesai, yaitu topik 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini Anda akan mendapatkan ucapan selamat, Anda telah menyelesaikan kuis tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Itu artinya teman-teman guru hebat sekalian telah mempelajari seluruh materi pada topik tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan teman-teman mendapatkan 5 lencana, yaitu pada topik 1 sampai dengan topik 5. Dan teman-teman telah berkomitmen menyelesaikan topik ini sehingga selesai. Setelah ini, teman-teman dapat melanjutkan ke pengimbasan, seperti yang saya lakukan pada saat ini. Di sini ada tindak lanjut atau refleksi tindak lanjut, teman-teman bisa mengisinya di sini. Kemudian klik next. Nah, di sini asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini merupakan materi akhir yang nanti teman-teman pelajari ketika mengikuti BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA SMK yang saat ini saya mengikuti pada angkatan 4, dan teman-teman bisa mengikuti atau mendaftarkan diri untuk mengikuti BIMTEK pada angkatan-angkatan berikutnya, angkatan 5 dan seterusnya. Ya, ini ada asesmen pasca program BIMTEK, kemudian bisa Anda klik start. Nah, teman-teman sekalian, ini sebagai pengimbasan yang dapat saya lakukan pada seri BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA SMK Angkatan 4. Dan teman-teman, pada sesi berikut saya akan mengimbaskannya melalui virtual, pertemuan virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom atau webinar yang nanti kita akan mengikutinya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini teman-teman dapat termotivasi untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA SMK Angkatan 5 dan seterusnya. Selamat berinovasi, selamat belajar, dan sukses selalu. Sampai jumpa. Terima kasih.
Salam sehat selalu.